Halo semua, selamat pagi, selamat berlibur. Kali ini, saya Kolil akan mengajak semua berwisata di Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gunung Bromo terletak di 4 kabupaten yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan juga Malang. Taman Nasional Gunung Bromo merupakan taman nasional terindah nomor 3 di dunia. Luar biasa keindahan alam Taman Nasional Gunung Bromo di pagi hari. Dari atas top view penanjakan 1 kita bisa melihat pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Di sini kita bisa melihat pemandangan Samudra Pasir Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodare, Gunung Bromo, dan juga Gunung Semeru. Saya menyarankan kepada sahabat untuk datang di pagi hari untuk bisa melihat semua pemandangan seindah ini. Datang ke sini jam 5 pagi, sehingga bisa melihat eksotisnya pemandangan matahari terbit di Gunung Bromo. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.614 meter di atas permukaan laut dan luasnya sebanyak 50.276 hektar. Untuk informasi, tiket masuk Gunung Bromo sebesar 40.000 sudah termasuk retribusi parkir kendaraan bermotor. Dan inilah suasana asli Gunung Bromo di hari libur nasional. Dari atas puncak tertinggi top view Pananjakan 1, sangat ramai dan asyik sekali. Semua wisatawan dari penjuru Indonesia dan mancanegara tumpah ruah di sini. Dan inilah suasana jalan menuju spot top view Penanjakan 1. Top view Penanjakan 1 merupakan puncak tertinggi untuk melihat keindahan pemandangan Gunung Bromo. Dari atas sana nanti, kita bisa melihat semua pemandangan Gunung Bromo dengan jelas dan indah. Di sepanjang jalan dan area Gunung Bromo banyak sekali warga sekitar yang menjual bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss adalah bunga tercantik di dunia dan hanya bisa tumbuh di pegunungan. Bunga yang melambangkan keabadian ini, kecantikannya memang tiada tara. Seperti kakaknya yang menonton video ini. Di depan kita sudah sampai di Gapura Pananjakan 1. Itu artinya kita sudah sampai di bagian terbaik untuk menikmati keindahan Gunung Bromo. Di Gunung Bromo ini, ada beberapa top view untuk menikmati keindahan Gunung Bromo. Yang terbaik dan tertinggi adalah Pananjakan 1 ini. Top view-nya ada Bukit Cinta, Bukit Kingkong, Bukit Mentige, dan lain sebagainya. Gunung Bromo ini dapat dicapai melalui beberapa pintu masuk. Selamat datang di viewpoint Pananjakan 1 Gunung Bromo. Gunung Bromo ini dapat dimasuki melalui pintu masuk Pasuruan, Malang, dan juga Probolinggo. Untuk yang paling cepat sampai dengan viewpoint Pananjakan 1 adalah pintu masuk via Pasuruan. Karena pintu masuk via Pasuruan letaknya paling tinggi ketimbang pintu masuk yang lainnya. Jadi lebih cepat sampai di sini. Pintu masuk via Pasuruan lebih dekat dari ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Luar biasa keindahan ciptaan Tuhan ini. Di atas ramainya pengunjung Gunung Bromo juga sangat luar biasa ramainya. Banyak sekali muda-mudi yang mengabadikan setiap momen keindahan Gunung Bromo. Ayo kawan, kita ke atas menuju pusat keramaian Pananjakan 1. Luar biasa ramainya dan asyiknya melihat keramaian Pananjakan 1. Di Gunung Bromo ini juga banyak jasa fotografi, jadi sahabat tidak perlu khawatir hasil foto di Gunung Bromo kurang bagus. Gunung Bromo memang tidak ada obatnya. Ramainya bagusnya sangat luar biasa. Bikin nyaman berlama-lama dan rasanya tidak ingin pulang.
Dari jauh terlihat indahnya Gunung Penanggungan. Dan di depan indahnya Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Luar biasa mengagumi keindahan ciptaannya. Di penanjakan satu jangan khawatir tidak ada sinyal internet, karena sinyal internet full jaringan. Di Bromo juga banyak wisatawan mancanegara, karena merupakan wisata unggulannya Indonesia. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger di Jabrama, juga disebut kaldera Tengger, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, Brahma. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasado atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo ke-10 menurut penanggalan Jawa. Upacara ini merupakan wujud syukur masyarakat sekitar kepada Tuhan yang Maha Kuasa berkat rahmat kesuburan, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat sekitar dengan melarung sesaji ke dalam kawah Bromo. Setelah puas di atas kita menuju ke bagian bawah sekitaran Bukit Penanjakan untuk melihat pemandangan Gunung Bromo lebih jelas lagi. Jalanannya setapak jadi sahabat harus berhati-hati agar tidak jatuh. Menurut sejarah yang beredar, dikatakan bahwa dahulu Gunung Bromo memiliki nama Gunung Tengger dengan ketinggian 4.000 meter. Akibat sebuah letusan besar terbentuklah lembah besar dan menciptakan sebuah kaldera dan menghasilkan pasir berbisik atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Samudra Pasir Gunung Bromo yang sangat luas. Selain itu muncul gunung-gunung baru seperti Gunung Widodaren, Watangan, Batok dan Gunung Bromo yang sangat terkenal hingga seluruh penjuru dunia. Konon pada zaman dahulu kala, ketika kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah, penduduk pribumi kebingungan untuk mencari tempat tinggal. Hingga pada akhirnya, mereka pergi dan terpisah menjadi dua bagian. Pertama menuju ke Gunung Bromo, dan yang kedua menuju ke Pulau Bali. Kedua tempat ini sampai sekarang mempunyai dua kesamaan, yaitu tetap sama-sama menganut kepercayaan beragama Hindu. Nama Gunung Bromo tak bisa lepas dari legenda Roro Anteng juga Joko Seger. Roro Anteng dikisahkan sebagai putri yang cantik jelita dan juga berkarisma dari salah satu raja kerajaan Majapahit, sedangkan Joko Seger sebagai lelaki, pemuda yang masih suci, kuat dan tangguh dari masyarakat sekitar Gunung Bromo. Menurut legenda, Roro Anteng dan Joko Seger adalah sepasang kekasih yang sangat mencintai satu sama lain. Mereka memohon kepada dewa-dewa untuk memiliki anak, dan sebagai hasilnya, mereka diberi banyak anak. Kemudian, mereka diminta untuk mengorbankan anak yang termuda, Kusuma, kepada gunung berapi sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa. Mereka melakukannya, dan Kusuma dilemparkan ke dalam kawah gunung berapi. Dan akhirnya setelah itu, mengorbankan dengan menjatuhkan ke kawah Gunung Bromo. Gunung Bromo tidak bergejolak dan aman dihuni manusia. Karena sebelum itu Gunung Bromo sangat angker dan sering terjadi erupsi, sehingga sangat berbahaya dan menakutkan jika dihuni pada zaman dahulu kala. Kemudian, nama Tengger diabadikan menjadi nama suku masyarakat sekitar hingga sekarang, yaitu suku Tengger, yang mendiami di 4 kabupaten yaitu Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan juga Lumajang. Nama Tengger juga diambil dari kedua orang tua tersebut, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger, yang artinya tegar dan kuat, yang rela mengorbankan anak termudanya untuk pemujaan kepada dewa-dewi supaya tempat ini menjadi aman dan tidak berbahaya dihuni hingga sekarang. Oleh karena itu, Gunung Bromo dan sekitarnya dikenal sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang sangat luar biasa keindahannya. Jadi begitu kurang lebihnya sedikit cerita mengenai Gunung Bromo. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Luar biasa pemandangan padang savana Gunung Bromo ini. Dari atas Bukit Pananjakan 1, semuanya terlihat jelas dan indah. Dari atasan sini kita bisa melihat Gunung Semeru dan Bromo yang lagi batuk-batuk kecil di pagi hari. Sangat luar biasa dan cantiknya. Tuhan Maha Besar. Ini merupakan spot terbaik. Setelah puas jalan-jalan ke bawah, kita kembali lagi ke top view Penanjakan 1. Keadaannya sudah mulai lenggang, karena wisatawan sudah mulai ke bawah menuju area Gunung Bromo, pasir berbisik dan area Bukit Teletabis. Dari atas sini juga Pananjakan 1 merupakan top view untuk berfoto-foto menikmati keindahan alam Gunung Bromo. Area sepanjang jalan Bukit Cinta banyak sekali jajanan bakso Malang. Dan ini jalan menuju Taman Nasional Gunung Bromo, lautan pasir, dan juga Bukit Teletabis di bawah sana. Fasilitas di Gunung Bromo ini komplit, warung, toilet, masjid semuanya tersedia di sini. Jadi untuk berwisata di Gunung Bromo ini kita bisa melihat indahnya matahari terbit di pagi hari di bagian atas yang bernama Gunung Pananjakan. Kemudian setelah itu kita diajak jalan-jalan ke bawah melihat Gunung Bromo dari dekat. Kawah Bromo dan juga Bukit Teletabis yang sangat luar biasa indahnya. Di Gunung Bromo ini kita bisa menaiki jeep dan juga kendaraan bermotor. Luar biasa keindahan lautan pasir Gunung Bromo ini. Sahabat jangan khawatir jika lapar di bawah area Gunung Bromo. Karena di sini banyak sekali penjual bakso Malang dan juga makanan yang lainnya. Dengan harga yang murah dan juga bersahabat. Luar biasa keindahan Gunung Bato, Gunung Bromo dan Bukit Teletabis dari kejauhan sini. Ayo sahabat berwisata ke Gunung Bromo. Mencintai pariwisata Indonesia. I love Bromo, I love Indonesia. Salam lestari, damai dan rahayu. Demikian berwisata di Gunung Bromo, terima kasih. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.